Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Al-Mukarram wal Mukhtaram Habibina Mahbub Muhammad Baqir bin Alwin Mata'ala Bidul Hayati, pimpinan pondok pesantren yang mulia kakanda guru kita tercinta yang sama-sama kita maklum Haji Mulyadi beserta seluruh keluarga besar, para tamu undangan yang mohon maaf tidak saya absen untuk mempersingkat waktu karena masih banyak yang lain, para ibu dan bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Tidak lupa yang saya sayangi Ibu Dr. Hajalis Damayati, pilih saya itu Pak. Semoga jadi istri yang soleha. Amin. Bu, sudah siap semua? Diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah untuk hanya menyembah dengan beribadah. Beribadah itu adalah waktu di mana kita merefleksi dan berserah diri kepada Gusti Allah Subhanahu. Maka dalam kondisi yang sakral seperti itu, seakan-akan kita meninggalkan sejenak urusan dunia untuk berkomunikasi secara intim dengan Allah Sang Pencipta alam semesta. Bu, 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 apaan? Ibu suruh dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Wajah aku tampan gak Bu? Makasih. Hadirin hadirat jamaah sekalian, inti dari peringatan Isra Mi'raj adalah sholat. Ini merupakan ibadah yang sangat istimewa dan sangat diutamakan. Bagi seorang muslim, sholat merupakan kekuatan jiwa karena secara langsung menghubungkan kita dengan Allah Sang Pencipta. Maka pada saat kita sholat berarti kita sedang fitrah. Seakan-akan kita memasuki kerajaan Allah tanpa melewati pintu, menghadap Allah tanpa dinding penghalang, dan kita berdialog dengan Allah tanpa perantara. Kita berdoa munajat begitu sangat dekatnya, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, sehingga kita mudah-mudahan dapat meraih ketenangan dan ketentraman. Amin apa? Amin yang diajari. Bu, makanya kita patut bersyukur kepada Gusti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Anak-anak kita, keluarga kita semuanya insya Allah. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia. Sebelum baginda Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, terlebih dahulu dibedah beliau punya dada, dikeluarkan jantung hatinya. Hati atau qalbu itu memiliki dua makna. Secara syariat adalah sebuah daging di mana baik dan buruknya akan berdampak kepada tubuh dan jasad kita. Sebagaimana Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Kalau baik maka seluruh anggota tubuh ikut baik. Kalau rusak maka seluruh anggota tubuh
ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Dan secara logawiyah qalbu itu adalah jantung. Kalau darah yang mengalir di jantung kita ini bersih, maka badan sehat. Kalau darah yang mengalir di jantung itu kotor, maka akan banyak menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan secara hakikiah, qalbu itu nggak berdampak, nggak berwujud. Tetapi kalau kita berlaku dosa dan maksiat, maka akan dapat mengotori qalbu itu sehingga ada noda hitam. Makin banyak dosa, makin banyak noda hitamnya. Na'udzubillah. Makanya artinya Nabi dibersihkan hatinya bukan berarti kotor. Ini ibrah buat kita. Kalau kita semua pengen selamat ketika nanti mi'raj kita menghadap Allah, bersihin hati kita. Bu, apaan? Jangan ada penyakit hati, ujub, takabur, sum'ah, riyad, dengki, gibah, namimah, bakhil, kikir, medit, toret, gasiran, pantat kuningan, meregehes. Ibu tahu artinya meregehes? Pelitnya 19 setan. Ya kan tanpa kita sadari kadang-kadang di kolbu kita ini banyak terdapat penyakit. Apalagi sama yang namanya ghibah, menggunjing orang. Kadang-kadang agak sadar, nggak laki, nggak perempuan. Betul apa enggak? Apalagi perempuan. Jangan pakai di luar majelis taklim. Kadang-kadang di majelis taklim lagi ngaji, masih ada itu yang sempat ngomong-ngomongin orang. Yang belakang bisik-bisik sama tetangga, Pak Mar, apa kok mit? Mau lihat yang di pojokan, hudungan sama baju kagak nyambung. Lah emang kagak nyambung. Hudungan pak hudungan, baju sama baju. Lah iyalah. Kadang-kadang mula-mula di tukang sayur berempat-perempatan. Ya mula-mula si niatnya belanja, akhirnya kan ujung-ujungnya ghibah. Kopan apa rogoyak aji dormak dia kayak miara tuyul ada pedo. Jangan sampai kita ngomongin kan kata Roma begitu. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata. Aku terlaluan. Oma kalau nyanyi pakai tot bang, enak dengernya. Kalau ibu kita tot berak. Bu, udah ya, orang 10 menit doang ini. Jaga kalau pengen nanti selamat menghadap Allah, jangan ada penyakit-penyakit ya bu ya. Mudah-mudahan setelah Isra dan Mi'raj kita semuanya insya Allah dapat membersihkan hati kita, amin ya Rabbal. Selamat jalan kepada Habibana Muhammad Bagir bin Alwi, semoga sehat terus, panjang umur, dan mudah-mudahan hidup bermanfaat. Apa tadi? Gua lagi ngomong doa ini, lu ngomong, gua kagak paham. Oh begitu. Bisikinya mau udah kayak kekasih. Apa mana tadi Frank? Barusan bisik-bisik tetangga sama saya Ustaz Rusli, jangan lupa ngetrek gitu. Bro, jangan lupa. Insya Allah mudah-mudahan. Pintu tutup pintu, kita giliran ngecek kadang-kadang pulang ada. Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Makanya banyak hikmah dan ibrah yang bisa kita petik dari perjalanan Isra
Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah terpanggil kita karena keimanan sehingga nyampe di mari semata-mata untuk kita menghadiri undangan guru kita lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan insya Allah pulang dari sini kita dapat berkah. Yang penting berkah, Bu. Rezeki yang penting halal dan berkah. Banyak kalau nggak halal kagak makanya kita mah disuruh Allah cuma bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya kendor amat ini. Orang banyak banget nyawa 10. Yang belakang kagak nyawa. Jawab yang kompak, yang semangat, yang kencang, yang nyaring. Bu, yang kencang ya. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi ngapa kendor amat? Yang kagak nyaut, kagak jawab, saya doain lakinya kawin lagi. Bapak-bapak no, yang kagak nyaut, kagak ngapa-ngapa, CS. CS lah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kepaksa. Enak aku suara saya. Mantan Kori dulu gini-gini juara adu tingkat RT. Waktu itu pesertanya 19, yang 18 sakit. Udah gitu jurinya ngomong saya. Menang. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun mak tashkurun. Tak takut, emang ayat cuma puasa doang. Tak takut. Orang tashkurun tak takut. Lu pede amat sih lu jawab. Orang mah kalau kagak kira-kira belum tahu pelan-pelan. Gak salah kenceng amit-amit dah. Najis teralala. Ulang apa salah lagi? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum. Nah itu ayo jawab lagi. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Alhamdulillah. Udah keluar alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Pak udah keluar. Udah keluar. Alhamdulillah. Lahir nggak ngerti apa-apa alias bego. Naudzubillah. Ada yang jawab alhamdulillah lahir. Biar gua banggaan. Kemudian berangsur-angsur Allah kasih mata bisa lihat. Allah kasih kuping bisa dengar. Allah kasih tangan bisa megang. Kaki bisa jalan. Mulut bisa ngomong. Otak bisa mikir. Satu tujuannya supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur. Amin. Dengerin apa artinya? Cuma disuruh jadi orang yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani melakukan. Nyanyi apal Pak ayat la'alakum tatakun. Nyanyi apal.
gas turun tata naik lagi. Makanya syukuri nikmat yang Allah berikan. Hidup ini nikmat, betul nggak? Sehat itu nih, jangan sia-siakan nikmat hidup dan nikmat sehat. Pergunakan untuk kita beribadah. Maka ibadah yang pertama kali nanti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah pada hari kiamat kepada semua kita hambanya, yaitu makanya siapa yang jaga sholat 5 waktunya dengan sempurna, ngerti dan paham ilmunya, maka jaminannya nanti insya Allah yarfa'ullahu anhu adzabal qabri, diangkat siksa kuburnya. Nanti begitu mati masuk kubur bakal kagak pakai disiksa. Pan nanti setiap kita mati dihimpit sama kuburan. Mau orang kafir ke, mau orang muslim ke, masuk kubur himpit kita dengan kubur kita. Tapi beda himpitan kubur kepada orang kafir, dihimpit badan hancur, dikembalikan dihimpit badan hancur. Tapi orang beriman mati masuk kubur dihimpit, himpitan kubur itu seperti bagaikan seorang ibu yang memeluk seorang anaknya. Enak apa? Enak enggak? Nanti jaminannya wa yuqta kitabahu biyamini, ketika nerima catatan amal kita terima lewat tangan kita. Wa yamuru ala siratikal barqi, pada saat jembak di atas sirat itu bagaikan kilat, kayak kilat cepat. Dimana dulu? Ibu kaget lagi. Yang kemudian wa yudkhiluhullahul jannata bighairi hisab wala adab, dimasukkan Allah ke surga enggak pakai dihisab, enggak pakai diadab. Alhamdulillah. Makanya lewat Isra kita jaga salat kita, keluarga kita jaga daripada sentuhan api neraka. Salat kita perbaiki kalau hidup pengen baik ya Bu ya. Karena sholat secara logoh artinya doa. Memang dalam sholat ada doa. Ada nggak? Ada nggak? Rabbi firli wajburni warfa'ni wahdini wa'fu'an. Itu doaku, makanya lagi kita ucap yang benar-benar ucapnya. Rasapi, pahami maknanya. Rabbi firli, ampuni lima kadang-kadang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'fu'an. Kata malaikat apa lo kata? Rabbi firli, minta ampun. Tiap kita ini manusia, nggak ada yang bersih dari dosa, pasti punya salah, betul nggak? Dosa salah kepada Allah, minta ampunnya sama Allah. Sebanyak apapun dosa kita, selagi ada kesempatan tobat, Allah ampunin. Jangan sampai kita punya salah sama manusia, apalagi kita bawa sampai mati. Kita mati menzalimi saudara kita dengan ucapan dan perbuatan kita, lalu kita belum sempat minta maaf, orang itu nggak maafin kita. Di akhirat urusannya bangkrut kita. Pahala sholat kita, pahala puasa, haji, umrah, itu bolak-balik haji, umrah, baca Quran, tahajud, duha, habis pahala kita dikasih Allah buat orang yang kita zalimin. Jangan main-main sama orang. Bu, dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar, cukup dengan satu ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu Bu, kalau kita ucap dosa besar 4.000, andaikan kita pernah lakukan, habis tuh dosa. Dosa besar sebanyak 4.000, itu pahalanya dikasih buat orang tua kita. Orang tua kita nggak punya dosa besar sebanyak 4.000, Allah kasih pahalanya buat saudara kita. Saudara kita nggak punya dosa besar sebanyak 4.000, Allah bagikan tuh pahala buat orang sekampung ini, kebagian semua. Alhamdulillah.
Kalau dosanya sama Allah masih ada kesempatan tobat, Allah terima tobat, bersih dosa. Tapi kalau dosa dan salah sama manusia, urusannya minta maaf sama yang bersangkutan. Kita punya salah, nyakitin hati dan perasaannya dengan ucapan dan perbuatan. Mati kita belum sempat minta maaf, di akhirat kita bangkrut. Sholat adalah ibadah yang utama, tapi bukan tujuan. Tujuan apa? Tujuan sholat akhlak. Akhlak, jaga akhlak sama laki, sama bini, anak jaga akhlak sama orang tua, murid jaga akhlak sama guru, tetangga sama tetangga. Ini tujuannya, Bu. Sholat bukan tujuan, tapi tujuannya akhlak. Orang banyak sholat, akhlaknya seperti ini. Sholatnya luar biasa, haji umroh luar biasa, sama yatim gak punya akhlak, gak pernah peduli sama yatim, gak pernah peduli fakir miskin, diancam kita. Arwa'aital ladzi yukad fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul. Dianggap pendusta agama kalau kita nggak peduli dengan yatim, nggak peduli dengan fakir miskin, artinya nggak punya akhlak kepada mereka, diancam pendusta agama. Naudzubillah. Maka jaga salat kita belajar. Kalau santri yakin karena belajar ilmunya, ibu-ibu juga yang sering majelis taklim yakin sholat udah paham ilmunya. Tapi yang kita khawatir yang kagak pernah ngaji, kadang-kadang sholat nggak tahu ilmunya. Betul kagak? Betul nggak? Allahu Akbar. Titik digigit nyamuk. Allah. Allahu Akbar. Belum sholat makan begitu udah kumur-kumur, makanan masih ada yang nyempil di gigi kagak buar. Begitu Fatihah itu ditelan batal mestinya. Bu, selesai sholat tahiyat beres, ucap salam, salamnya kelewat. Mestinya sholat ketika salam posisi muka masih menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Bu, makanya ilmu kan. Ibu kalau lagi sholat johor 4 rakaat, pas rakaat terakhir pengen kentut, bagaimana kira-kira? Panas dingin aja kentut. Mau dibatalin sayang? Ada caranya enggak? Ada. Begitu lagi sholat tahiyat selesai, pengen kentut. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Gak usah pakai nungguin fil alamina innaka hamidum majid, kelamaan. Takut keburu kelepas. Cuman kalau udah salam ke kanan, jangan ke kiri lagi, batal. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Kentut. Sepakat ya ini? Bu, nyok kita ini dulunya anggap. Tapi saya lupa, karena akan di atas lupa main di bawah. Nyok kita nanggap dulunya, kita salawatan ya, Ibu ya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sayang sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang orang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik tapi dia sembahyang. Siti Fatimah cantik tapi dia sembahyang. Sholli iman ala Ahmada.
sembahyang sayang, orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng wis nglakoni sembahyang. Nabi Yusuf ganteng wis nglakoni sembahyang. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man, wal ali wal ashabi man. Sayang sungguh sayang, orang sakit tak sembahyang. Sayang sakit tak sembahyang. Nabi Ayub sakit lama banget tapi dia sembahyang. Nabi Ayub sakit tapi dia salli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman wal ali wal ali wal ashabi man. Semoga sedekah dan amal jariah kita diterima Allah. Nanti di kuburan bisa meredam panasnya hawa kuburan. Sedekah bisa meredam luka Allah, bisa manjangin umur kita, dan mudah-mudahan dengan sedekah harta kita semakin bertambah-tambah. Tidak ada orang sedekah jadi miskin, yang ada makin kaya. Ibu pengen nggak jadi orang kaya? Saya doain mudah-mudahan ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah mau kaya apa kayak terserah. Saya kagak mau ikut. Yang penting jangan kaya monyet, yang kaya babi. Bu, semoga insya Allah ada manfaatnya. Masih banyak guru-guru yang lain. Yuk kita Fatihah, doakan guru kita yang mulia Kakanda KJ Mulyadi Effendi beserta seluruh keluarga. Semoga seluruh santrinya insya Allah berkah manfaat ilmunya, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di sini berkah lapang dadanya, sukses dalam cita-citanya. Mudah-mudahan ibu-ibu pun semoga jadi istri-istri yang soleha, dan doakan suami-suami kita yang sedang jihad cari nafkah biar selamat di mana-mana, kuat imannya, dan mudah-mudahan insya Allah pulang bawa duit yang halal, yang banyak, yang berkah. Semoga ibu qanaah, laki mau kerjanya apapun syukuri, yang penting kerjaannya walaupun suaminya ngojek alhamdulillah. Begitu pulang ngojek assalamualaikum, waalaikumsalam, ayang ini 8 juta, masya Allah. Abang ngojek, iya. Motor abang mana? Ini tadi gua jual. Dan besok ngojek lagi. Insya Allah berkah.